Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Knight of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Hangman. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita. Di sini ada The Hangman. Nah, di sini tergambar ya, memang akan ada sebuah peristiwa, sebuah keadaan di mana keadaan tersebut akan membuat kamu sadar dan paham bahwa setiap proses adalah perjalanan terbaik di dalam kita mencapai setiap tujuan kita. Jadi dengan perlahan, dengan melangkah pelan, bukan berarti kita tidak melangkah, bukan berarti kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Tetapi hanya masalah waktu. Tetapi hanya masalah kematangan di saat kita melalui dan mencintai proses di dalam kehidupan kita. Oke, makanya di sini tergambar ada perubahan dari caramu bersikap, dari caramu berpikir, dari caramu melihat dan memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Oke, nah mungkin dulu kamu adalah seseorang yang sangat begitu ngotot, begitu gigih, ingin cepat begitu ya. Apa yang kamu inginkan ingin cepat tercapai. Toh pada akhirnya hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan keinginanmu. Karena sesuatu yang dipaksakan tentu hasilnya tidak akan baik. Ya, seperti kamu mati-matian di dalam berjuang, di dalam berusaha siang dan malam. Nggak kenal waktu, nggak kenal capek. Karena rezeki sudah diatur oleh alam semesta. Apa yang kita dapatkan hari ini, itulah yang akan kita terima. Jika digariskan oleh alam semesta dan Sang Pencipta, yang kita hasilkan hari ini hanyalah satu, maka satulah yang akan kita dapatkan. Tetapi kita berjuang mati-matian untuk berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan agar mendapatkan lebih. Tetapi apa yang terjadi? Kita jadi capek, lelah, ya, jatuh sakit, kehilangan waktu berharga, waktu penting terhadap hal-hal lainnya. Nah, dari situlah kamu mulai mengerti bahwa sesuatu yang terlalu dipaksakan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang ingin instan,
tentunya hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka dari situlah kamu mulai mampu mencintai setiap proses, menikmati setiap perjalanan yang ada di dalam kehidupanmu. Sehingga di saat kamu lakukan segala sesuatu pada kegiatan-kegiatanmu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sebaik mungkin. Sehingga hasilnya mulai tampak kelihatan, mulai ada peningkatan, mulai ada perubahan yang baik pada kegiatan-kegiatan. Nah, dari situlah kamu dapat menyimpulkan, dapat sebuah definisi, ya, bahwa dengan pelan tapi pasti, slow but sure, alon-alon asal kelakon, perlahan tetapi kita sampai pada tujuan yang kita inginkan pada akhirnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini menggambarkan sebuah kebijaksanaan, ya. Setelah kamu memiliki sebuah pandangan, sebuah sikap, sebuah pemikiran, ya, yang selalu bisa melihat, menilai, memutuskan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, seperti yang tergambar di bottom of the deck kita tadi, ya. Di saat itulah kamu dapatkan kebijaksanaan, sebuah kematangan, kedewasaan di dalam menjalani hari-harimu. Jadi kamu nggak begitu lagi ngotot, nggak neko-neko, nggak ngoyo, tetapi kamu lebih realistis. Jadi kamu benar-benar ingin, ya, lakukan yang terbaik pada hari ini. Masalah hasil, ya, kamu serahkan hanya kepada rezeki dan hanya kepada Sang Pencipta. Tetapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin hari ini. Nah, keesokan harinya kamu begitu lagi. Kamu lakukan lagi yang terbaik. Nah, jadi di saat itu kamu lakukan secara terus-menerus, maka dari situlah baru kelihatan perubahan yang sangat signifikan, peningkatan yang sangat pesat pada kegiatan-kegiatanmu. Sehingga membawa sebuah perubahan, sebuah peningkatan pada finansial dan perekonomian di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi ini beban, ya. Jadi dulu di saat kamu memang begitu gigih, ngotot, ya, ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, ya mungkin teman-teman, sahabat, orang di sekitarmu, mungkin ada beberapa yang sudah duluan sukses, yang ada sudah duluan berhasil. Sehingga kamu ingin juga cepat merasakan, mendapat kesempatan seperti yang mereka dapatkan. Tetapi pada akhirnya ini menjadi sebuah beban. Menjadi sebuah batu, ya. Anggaplah sebuah batu yang begitu besar, yang begitu berat, yang akhirnya membebani pemikiran, membebani pundakmu, sehingga membuatmu begitu lelah dan capek. Nah, jadi beban inilah yang akhirnya bisa kamu singkirkan, ya, dengan melihat, memandang, memutuskan, ya, dari cara yang berbeda. Jadi kamu tidak lagi bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Tidak lagi banding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Tidak menyalahkan keadaan, ya. Tidak cemburu, tidak susah hati melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang. Tetapi kamu tetap berjalan pada jalurmu, ya, menata setiap sendi kehidupanmu, ya, serta terus meningkatkan potensi dan skill yang kamu miliki, sehingga nantinya akan berimbas kepada mutu dan kualitas yang kamu hasilkan pada setiap kegiatanmu. Nah, dari situlah baru terlihat perubahan, baru terlihat peningkatan-peningkatan, meskipun kecil, tetapi ada peningkatan, ada grafik yang naik ke atas. Nah, jadi dengan sendirinya beban yang kamu tanggung selama ini akhirnya tersingkirkan sendirinya dengan kebijaksanaan.
dengan kedewasaan, dengan kematangan caramu berpikir. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah kesabaran. Nah, jadi kamu memang betul-betul bersabar untuk mencintai, untuk menikmati setiap proses di dalam kehidupanmu, sehingga ya, di saat momentum yang tepat, di saat rezekimu, ya, kesempatanmu sudah diatur oleh Sang Pencipta dan alam semesta. Nah, di saat itulah kamu akan memetik hasil-hasil yang manis dari perjuanganmu, dari usahamu yang selama ini kamu lakukan. Nah, jadi benar kata pepatah ya, matahari dan bulan, dia akan bersinar pada waktunya sendiri-sendiri. Nah, tentunya kamu, dia, mereka, dan teman ataupun sahabatmu tentu ada waktunya bersinar sendiri-sendiri. Biarkan teman duluan sukses, sahabat duluan berhasil, ya, orang-orang sekitar yang duluan bersinar daripada kamu. Tetapi yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Akan ada waktu, akan ada momentum untuk dirimu agar bersinar seterang-terangnya, ya, sehingga kamu bisa menyinari, membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi dengan kesabaran, dengan kamu terus menata, memperbaiki apa yang kurang baik, sehingga kamu mulai bisa mendapatkan sebuah kesempatan dan peluang yang sama seperti yang orang-orang lain dapatkan. Nah, di saat itulah kamu bisa memaksimalkan keadaan, melakukan yang terbaik ya untuk sebuah kesempatan itu, sehingga hasil-hasil yang manis, buah-buah yang baik ya mulai terlihat ataupun mulai datang ke dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, benar kan? Akhirnya mulailah ada sebuah kemapanan, ya. Mapan di dalam hidup berdampingan, mapan di dalam setiap sendi-sendi kehidupanmu, di mana semuanya menjadi lebih baik, ya. Serta mapan di dalam hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Hubunganmu dengan pasangan, hubunganmu dengan keluarga besar, hubunganmu dengan orang tua, kakak, beradik, semuanya menjadi lebih mapan. Karena apa? Karena semakin dewasa kamu, semakin banyak rezekimu, semakin banyak hal-hal baik yang ada di dalam kehidupanmu, maka dari situ kamu akan lebih bisa banyak berbagi. Berbagi kebahagiaan, ya, berbagi perhatian, pengertian, ya, pada orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga mereka begitu merasa nyaman, merasa bahagia, kebutuhannya terpenuhi dengan sangat baik. Ditambah hubunganmu dengan teman, dengan sahabat, dengan lingkungan sekitarmu, itu juga menjadi sangat harmonis, menjadi sangat hangat. Ya. Karena apa? Karena di sini sudah tidak ada lagi ya banding-bandingkan diri, pamer-pamerkan diri, begitu ya. Karena kamu sudah semakin dewasa dan matang. Dan dengan sendirinya, ya, mereka, dia, orang yang ada di sekitarmu itu juga terikut ke arah yang sama, juga berbuat demikian terhadap dirimu. Nah, jadi hubungannya sangat positif. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Ini adalah sebuah optimisme, rasa percaya diri, serta rasa puas dan rasa lega. Kenapa? Karena yang akan terjadi nanti di dalam kehidupanmu, di mana kegiatan seperti pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun kegiatan yang lainnya menjadi lebih berkembang, menjadi lebih maju, menjadi lebih sukses begitu ya. Ataupun hubungan asmaramu, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ya, hubungan antara kamu dan lingkungan kegiatanmu itu tampak selalu sangat membuat kamu nyaman ataupun sebaliknya. Jadi ada saling rasa nyaman, ya,
yang dirasakan dari setiap hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, dengan rasa nyaman itu, maka kamu akan semakin bersemangat, semakin bisa berpikir positif, berpikir terbuka begitu ya. Sehingga nanti banyak kemajuan lagi, banyak peningkatan lagi yang bisa kamu hadirkan ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Inilah yang menggambarkan kamu tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi tergesa-gesa, nggak neko-neko, nggak ngoyo-ngoyo, ya. Nggak plan-plan begitu ya. Kamu lebih objektif, lebih realistis begitu ya. Di dalam melihat dan menilai apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat ada peluang, ya kamu ambil. Di saat ada kesempatan, ya kamu persiapkan dirimu dengan matang agar bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, jadi tidak ada lagi hal yang dipaksakan. Tidak ada lagi sesuatu ya yang seolah-olah didesak begitu ya. Nah, jadi dengan tidak terburu-buru, kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih lega ya. Di dalam berpikir, di dalam memutuskan ataupun di dalam mengerjakan hal-hal yang penting di dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Virgo, sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik, membawa kemajuan dan keberhasilan ya secara perlahan tetapi pasti di dalam kehidupanmu. Dan dengan kematanganmu, dengan kedewasaanmu, maka kamu akan lebih bisa menatap hari esok, menatap masa depan dengan lebih nyaman, dengan lebih bahagia, dan dengan lebih memiliki strategi-strategi terbaik untuk membawa banyak kemajuan lagi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan selalu bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kenyamanan untuk siapapun, kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.